Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Hadirin watul iman wal muslimin rahimakumullah. Saudara seiman, seislam dimanapun berada, yang bersama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang bahagia ini, sebelum kita membahas bahasa yang kita ikhlas bersama, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan sholawat dulu. Mungkin pada kesempatan kali ini ayo kita sama-sama membaca salah satu sholawat yang agung, yang mulia, yang tentunya selalu kita baca secara sesama dimanapun dan kapanpun itu, yaitu yang disebut dengan sholawat pada Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Oke teman-teman, pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba mengulas salah satu pembahasan, yaitu tentang keikhlasan. Jadi ikhlas ini adalah salah satu perintah Allah yang mungkin secara bahasa kita telah tahu secara sesama, bahkan dari dulu kita selalu mendengar dan tentunya telah mengetahui ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Tapi kadang-kadang perlu kita akui secara bersama bahwa kita itu kepada keikhlasan itu tahu akan nama, tapi tidak memahami atas maknanya. Pembahasan tentang ikhlas itu adalah salah satu pembahasan yang dibahas dalam satu ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Seperti yang telah kita ketahui bersama, puncaknya ilmu di dalam agama Islam itu kan ada tiga. Satu ada yang disebut dengan ilmu tauhid, yaitu salah satu ilmu untuk menjelaskan tentang Allah. Kalau kita ingin tahu siapa dan apa itu Allah, maka yang digali adalah ilmu tauhid. Dan yang kedua tentunya ada yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah salah satu ilmu agama, ilmu pelaksanaan, ilmu yang menjelaskan bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan kalau kita mengakui atas adanya Allah. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah salah satu ilmu yang menjelaskan tentang etika atau tata cara kita ketika melaksanakan taatan lillah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi andaikan tadi kami kan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf
Yang ada di dalam jiwa kita adalah keimanan, keislaman, dan keihsanan. Iman sama dengan tauhid, Islam sama dengan fikih, ihsan sama dengan tasawuf. Kalau kita hendaknya ingin memperkuat keimanan kita, maka galilah salah satu ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Dan kalau kita ingin lebih tahu banyak tentang keislaman, maka kajilah yang disebut ilmu fikih. Dan kalau kita ingin banyak tahu tentang keihsanan, maka dalamilah salah satu ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Berkenaan dengan ilmu tasawuf, di dalam ilmu tasawuf salah satunya adalah yang dimunculkan adalah tentang keikhlasan, yang mana yang dijelaskan salah satu guru kita, yaitu di dalam Syekh Ibnu Athaillah, yang dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam. Tentunya keikhlasan ini adalah dibagi-bagi. Ikhlas itu adalah artinya daripada lafaz khalasa. Khalasa itu artinya bersih. Jadi keikhlasan itu adalah kebersihan atas apa yang dilakukan oleh kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah, kalau dijalani dengan keikhlasan, berarti kita menjalankan suatu perintah dengan bersih, tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, namanya keikhlasan itu adalah kita mutlak tidak ada tujuan yang lain ketika melaksanakan perintah dari Allah kecuali tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan bahwa ikhlas itu tingkatannya ada 3 atau dibagi menjadi 3 bagian. Yang ke satu adalah tingkatan keikhlasan mubtadi'in atau ibtida. Nah, di dalam ibtida ini atau mubtadi'in ini sudah termasuk kepada level keikhlasan, tapi di level yang paling bawah. Maksudnya adalah salah satu seseorang mukmin muslim yang melaksanakan perintah Allah dengan tujuan hanya sebatas melaksanakan kewajibannya saja. Hanya sebatas menggugurkan kewajibannya saja. Saya salat saya ikhlas, tapi hanya sebatas melepaskan kewajiban saya. Yang kedua, ada juga yang disebut tingkatan keikhlasan itu adalah tingkatan abidin. Tingkatan abidin ini adalah salah satu level keikhlasan yang mana telah kita ketahui bersama bahwa seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan ada tujuan. Saya ibadah adalah semata-mata ingin masuk kepada surganya Allah, dan saya ibadah semata-mata tidak ingin atau takut atas siksaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disimpulkan, tingkatan keikhlasan yang kedua ini adalah tingkatan abidin, melaksanakan suatu perintah Allah dengan mengharapkan surganya Allah dan ingin dijauhkan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ini juga sudah termasuk keikhlasan, bahkan sudah ada di tingkatan level yang kedua. Ada juga tingkatan yang paling tinggi, tingkatan keikhlasan, yaitu tingkatan arifin. Tingkatan arifin ini adalah biasanya sudah dipegang atau dimiliki oleh jiwa-jiwa insan-insan yang mulia, di antaranya yang disebut dengan tingkatan aulia, anbiya, atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin bagi kalangan kita yang awam seperti kita ini, mungkin paling bagus juga di dalam keikhlasan itu ada di tingkatan abidin atau mubtadi'in. Nah, tingkatan yang ketiga yang paling tinggi ini adalah tingkatan arifin. Ini melakukan kebaikan, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, tapi sama sekali tidak ada tujuan apapun. Tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban, atau tidak pula melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tujuan ingin masuk kepada surganya Allah dan takut atas siksaan nerakanya Allah. Nah, tingkatan arifin ini tidak takut sama siksaan Allah, tidak takut sama nerakanya Allah, tidak mau pula masuk kepada surganya Allah, tapi semata-mata melaksanakan ibadah dan kebaikannya hanya sebatas ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini adalah kalangan yang sangat amat tinggi. Mungkin kalau bagi kita cukup sulit, mungkin istilah Jawa cukup angel untuk kita menempuh ke level itu. Tapi yang penting kita setiap melakukan kebaikan adalah ada di dalam tingkatan keikhlasan,
baik mubtadiin maupun abidin, sehingga insya Allah kita akan bisa menempuh tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan arifin atau tingkatan hakul yakin, yang mana setiap melakukan kebaikan tidak ada tujuan yang lain kecuali semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu dicatat adalah menurut salah satu pendapat ulama tasawuf yang dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi di dalam salah satu kitab yang disebut dengan kitab Riyadhul Bani'ah, beliau menjelaskan bahwa ketika kita melaksanakan kebaikan, ketika kita melaksanakan suatu ibadah, kemudian kita bilang bahwa kita ini adalah ikhlas, maka dengan menyebutkan kita ikhlas dalam melaksanakan suatu kebaikan, itu adalah sudah menjadi salah satu alamat dan tanda bahwa kita itu tidak ikhlas. Salah satu contoh, ketika kita kasih sesuatu kepada si A, misalkan kita bilang, ayo ini saya kasih ini, saya ikhlas kok. Sehingga diulang-ulang dia menyebutkan, ayo saya kasih ini, saya ikhlas kok. Nah, maka menurut pendapat ilmu tasawuf, dengan dia menyebutkan saya ini adalah ikhlas, itu sudah termasuk kepada tidak ikhlas. Jadi intinya, ayolah kita sama-sama memperbaiki diri masing-masing di dalam melakukan kebaikan, bukan hanya sebatas melaksanakan kewajiban, tapi tingkatkan keikhlasan kita di dalam hati, yakni minimal kita melaksanakan perintah hanya sebatas ingin surganya Allah dan takut oleh nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup di dalam video yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah. Ya tentunya kalau misalkan bisa dipahami, bisa dimengerti, tentunya kita cukup simpel untuk melaksanakannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.